Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih membahas soal kualitas buruh dan juga produktivitasnya, masih bersama Pak Aditya Warman dari Apindo, dan di Senayan masih bersama Pak Riden. Pak Riden Hatam Aziz. Pak Riden, ini tadi ada hal yang menarik sebetulnya kalau kita bicara soal kompetensi, bahwa menurut pernyataan Pak Aditya Warman, pengusaha itu nggak kurang-kurangnya Pak ya untuk melakukan peningkatan kompetensi para buruh, supaya ini juga kan nanti akan berkorelasi secara positif dengan upah juga sebetulnya. Apakah itu dirasakan, dialami, terjadi secara di istilahnya dunia nyata mungkin seperti itu? Ya. Oke, sebelum saya menjawab itu, saya ingin tadi menjawab tentang dari Pak Aditya Warman bahwa dengan adanya PP 78 bahwa upah buruh terproteksi. Nah, justru disinilah persepsi yang berbeda, Pak, bahwa kami tidak merasakan adanya kenaikan upah. Kenapa? Karena UMK itu hanya berdasarkan inflasi saja. Dan pertumbuhan ekonomi, Pak. Dan pertumbuhan ekonomi, ya. Dan pertumbuhan ekonomi, betul. Nah, itu hanya penyesuaian. Yang kami inginkan adalah berdasarkan Undang-Undang 13 2003 itu ada kebutuhan hidup layak. Parameternya di situ. Kebutuhan hidup layak itu kan menyangkut semuanya. Gitu. Jadi dengan kata lain yang dimaksud kepastian, kalau soal pasti naik gaji dalam artian tiap tahun ada, ya. Tapi terkait dengan kebutuhan kami, itu yang kami maksud tidak. Pak. Nah, sekarang terkait dengan kompetensi. Ya, terkait dengan selama ini selalu digaungkan tentang bagaimana buruh untuk memperbaiki kompetensi dan segala macam. Kan kalau kita buka aturan kompetensi itu kan sebetulnya kan adalah bagian juga kewajiban pengusaha untuk bagaimana mendidik, bagaimana mentraining, bagaimana mengupgrade karyawannya, pekerjanya. Ya, itu dia pertanyaannya, Pak. Apakah itu terjadi? Apakah selama itu sudah dilakukan? Tidak sama sekali. Secara umum saya katakan tidak, ya. Memang ada beberapa perusahaan yang itu ada, ya, tapi secara umum tidak. Oke. Yang ada hanya bekerja. Oke. Anda sebagai buruh sebenarnya atau pekerja, Gimana, maaf ya, apakah memang merasa perlu ditingkatkan kualitasnya, Pak, dan perlu pelatihan-pelatihan seperti itu? Realitasnya itu yang dibutuhkan sebetulnya. Realitasnya itu. Tapi kan pertanyaan kami pun, ya, yang dilakukan oleh perusahaan kan adalah taikan produksi. Ya, dia tidak pernah mentraining, ya, tidak pernah mengajarkan bagaimana untuk mengupgrade itu. Gitu. Baik, artinya selama setahun itu kerja terus, Pak ya? Kerja saja. Oke, baik. Nah, Pak Aditya Warman. Kerja dan kerja. Mas Riden, bangsa ini membutuhkan spirit untuk memulai dengan saling percaya dan trust. Kalau katakanlah ada pengusaha, sebagian pengusaha atau pemberi kerja belum memberikan spirit untuk mendevelop karyawannya, Mas Riden ajak untuk ke sana. Tapi saya sangat yakin anggota Apindo dan kita trust, tanpa development yang baik, tanpa membangun kompetensi yang benar, maka bangsa ini kalah bersaing. Dan kita selalu saling menyalahkan hari ini. Hari ini Apindo sangat ingin mengajak bersinergilah. Ayo kita bangun kompetensinya bareng, dan pemerintah juga sedang mendevelop BLK, membangun kompetensi, dan pekerja juga jangan menyerah sebatas menuntut. Tapi ayo mengajak pengusaha, mana pengusaha yang bagus di masing-masing PUK-nya, di masing-masing DPC-nya, di masing-masing DPP-nya. Tapi pertanyaan Pak, apakah pengusaha satu suara juga? Kalau Pak Aditya saat ini kita juga mengakui Apindo kemudian sangat concern. Tanpa bentuk concernnya itu seperti apa, Pak? Apindo, pekerja itu aset kami. Nggak mungkin kalau kos itu tadi saya juga khawatir. Pernyataan ini, kenyataan di lapangannya memang ada, memang benar ada pengusaha atau pemberi kerja belum memberikan development secara baik. Tapi nggak kurang-kurang, ayo awasi bareng, ayo ajak bareng, bangun mutual trust, bangun mutual understanding, di mana berbareng-bareng dan kuatkan bipartit di masing-masing perusahaan. Itu siapa yang mau fasilitasi itu, Pak? Kalau misalnya pemerintahnya dong, usahanya, pemerintahnya harus andil. Pemerintah jangan jadi juri. Pemerintah itu harus mendorong. Pemerintah itu harus memberikan ruang. Jangan sampai menjadi hakim yang salah di saat posisi salah.
Pengusaha pekerja itu kalau rukun, tidak perlu pemerintah, relatif akan selesai masalah. Iya, pemerintah itu bukan sebagai wasit sebetulnya, tapi Good sebagai point. regulator. Jadi Regulator. bukannya membiarkan Ini pekerja dan masuk pengusaha itu clear. Pernyataan bertarung yang gitu. sehat sekali itu. Pernyataan yang sehat sekali. Regulator artinya bikin regulasi yang mendorong itu semua. Oke. Apa regulasinya? Regulasi upah berdampingan dengan produktivitas. Tahun depan bagaimana upah yang ada PP 78 ditentukan produktivitas di masing-masing lini sehingga orang akan menghitung upahku mau berapa, produktivitasku saya naikin dengan kompetensi saya. Oke, Pak Riden, Anda sepakat dengan itu? Ya, Ya, Anda sepakat kemudian dari pernyataan Pak Aditya? untuk semangatnya Pak Aditya Warman kita sepakat. Ya. Idenya? Ya, sepakat. Tapi begini ya Mbak Vero dan Bung Rudi, untuk bipartit itu ada 2 syarat sebetulnya. Hal yang harus ada 2 prasyarat lah ya, yang dua belah pihak harus pegang ini. Pertama, itu adanya itikat baik, sekaligus saling percaya. Oke. Ini syarat yang pertama. Itu yang paling sulit Yang mungkin ya kedua Pak ya? adalah kesetaraan. Iya. Nah, ini persoalannya. Yang paling masalah yang mana, Pak? Di lapangan adalah ketika seorang karyawan, begini, Bung Rudi ya, ketika ada seorang karyawan, seorang pekerja, ya, ketika dia ditargetkan oleh pengusahanya, atau ketika dia diberi tanggung jawab untuk memproduksi sekian, ketika dia tidak tercapai, ketika dia tidak mampu mencapai target itu tindakan pengusaha bukan mentraining, tapi menggeser atau mem-PHK bahkan. Nah, apakah ini yang mengangkat kompetensi tadi? Kan yang kami inginkan sebetulnya ketika dia ada target-target dan memang target itu ingin dicapai bersama, ketika oleh buruhnya, oleh pekerjanya tidak tercapai, kan pertanyaannya kenapa? Kan itu. Ketika memang dari sisi mungkin kemampuannya belum perlu dan segala macam, itu lakukan training-training di situ. Tapi fakta di lapangan, ketika seorang karyawan tidak mencapai target-target yang adalah SP1, SP2, SP3, ujungnya adalah PHK. Begitu, Bung Rudi. Oke. Ya, Pak Aditya. Bagi saya, Ya. saya ingin mendengar banyak tentang keluhan itu. Pengusaha hari ini tahu betul, walaupun ada yang nggak tahu, Ya. bahwa dengan berdampingan dan bersinergi dengan pekerja itu cara menjadikan bangsa ini kompetitif. Boleh nggak dari forum ini yang kecil ini, forum di dialog ini, Ya. mungkin Apindo dengan para Deklarasi. buruh gitu ya, Oh, itu melakukan dialog bersama. Jangan untuk seakan-akan mencari ada common enemy Iya. bahwa Betul. pemberi kerja itu sok PHK dan seterusnya. Iya. Buktikan dengan data, case-nya di mana, ayo diadvokasi bareng. Saya yakin Karena gini, Pak Riden tuh punya pengusaha datanya ini. juga tidak selalu ingin membela pengusaha yang abal-abal. Ingat ya, Iya. Apindo sangat tegas menjadikan bangsa ini bermartabat. Pengusaha yang abal-abal itu banyak nggak, Pak Adit? Relatif harus ada data nanti. Yuk, Anda lihat, kami lihat. Lalu Anda juga pekerja yang nggak kompeten banyak nggak? Oke. Kan juga nggak bisa ngomong ada sekian persen gitu kan. Jadi jangan sampai pertanyaan mengadvokasi seakan-akan kami nggak bisa rukun. Padahal kita sahabat yang hebat, bangun rasa itu mulai dari pekerja dan pengusaha Iya. dan jadikan pemerintah regulator, selesai masalahnya. Tidak ada Masalah ya. kita lebih besar hari ini adalah persaingan kita di level Asia Tenggara, Betul. Asia dan global. Itu sudah di depan mata ya. Dan udah lewat, matanya udah lewat. Maka jangan masalahnya bayar masih sama-sama mahal, aja. itu nggak apa-apa, Iya. asal jangan kemahalan. Oke. Kenapa? Oke. Kita nggak produktif, kita nggak kompetitif. Problemnya itu, apa yang dikatakan Mas Yusri menjadi masukan besar bagi Apindo untuk kami telaah. Apakah benar tidak pernah training, nggak pernah ini langsung PHK? Oh. Kok seenak itu? Iya. Oh, Betul. kalau kayak gitu, pastinya kami juga akan bersikap tegas. Oke. Ini kalau boleh misalkan, kalau kita melihat kan sebetulnya apa yang diharapkan oleh pengusaha dalam hal Iya. ini Apindo dan juga para buruh pekerja Betul. itu kan sebetulnya sama ya. Sama. Tidak akan ada pengusaha tanpa pekerja dan tidak akan ada pekerja tanpa juga pengusaha sebetulnya. Good Satu-satunya point. modal yang harus dimiliki memang kepercayaan. Kepercayaan. Iya, dan saling mendukung satu sama lain Dan begitu. melalui Hari Buruh Internasional ini, Iya. sepenuh hati Apindo menganggap pekerja adalah mitra strategis. Boleh nggak kalau para buruh dengan Apindo itu bertemu terus berdiskusi untuk mencari solusinya? Apindo membuka diri, bro. Oke, baik. Membuka Oke. diri. Itu luar biasa sekali. Mas Raden, saya kira juga sahabat saya Raden juga tertawa-tawa tuh kalau saya lihat itu kan. Poinnya gitu kan. Oke, Ya, baik. mudah-mudahan apapun permasalahannya, perbedaan itu adalah sunnah.
Baik. Tetapi cara berpikir positif terhadap hubungan industrial di Indonesia adalah kewajiban kita para pihak di dalam tripartit nasional, di daerah maupun dimanapun juga. Pengusaha ingin berpikir positif untuk Indonesia lebih baik, Indonesia lebih bermartabat. Baik, para buruh juga saya yakin juga punya keinginan yang sama ya Pak Riden ya. Ya pasti. Baik, Pak Riden, terima kasih Boleh Pak. saya tambahkan sedikit? Bung Boleh Rudi? sedikit. Ya, boleh. Singkat aja Pak ya. Silakan Mas Riden. Ya sedikit saja ya. Sebenarnya gini ya, instrumen untuk bagaimana suasana hubungan industrial terjalin dengan baik itu sudah ada, Bung Rudi. Baik. Di tingkat kabupaten itu ada yang namanya tripartit. Iya. Ya. Di tingkat provinsi juga sudah ada yang namanya Lalu apa tripartit. permasalahannya, Pak Riden? Di tingkat nasional pun sudah ada yang namanya tripartit. Gitu. Nah, justru poinnya adalah bagaimana itikat baik kita membangun bangsa ini. Baik. Kita mensetarakan pandangannya. Baik. Secara Oke. seimbang. Baik, terima kasih Pak Terima kasih. Riden. Itu inputnya sudah luar biasa sekali Pak Aditya Warman. Terima kasih banyak Oke. sudah Ya. bergabung bersama Last kita. statement saya bahwa melalui Hari Buruh ini kita jadikan momentum untuk membangun trust dan understanding di antara kita semua. Baik. Ya, Dan baik. tentu pemerintah menjadi bagian penting sebagai regulator. Oke, Harusnya baik, seperti itu. Terima kasih Pak Aditya Warman. Dan pemirsa demikianlah dialog Landstalk hari ini. Saksikan Landstalk setiap harinya pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Saya Veronica Moniaga. Dan saya Rudian Danu undur diri. Terima kasih. Sampai Sampai jumpa. jumpa.